Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama program Ngobras, ngobrol asik bersama Teh Novi. Dan kali ini alhamdulillah kita kedatangan satu organisasi yang cukup matang ya, dan ini adalah organisasi yang akan menyelamatkan bangsa insya Allah. Dan mudah-mudahan juga program kali ini, materi kali ini, bahasan kali ini juga bisa lebih bermanfaat untuk pemirsa Andalas, baik di TV lokal maupun di channel YouTube kita, Andalas Channel. Dan jangan lupa subscribe dulu, kemudian juga like and comment. Oke, langsung saja saya sambut Ketua Granat, yaitu organisasi yang bersifat sosial, mandiri dan terbuka tanpa membedakan asal-usul, suku dan lain-lain. Nah, Granat juga didirikan dengan tujuan menyelamatkan bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dari ancaman bahaya akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Sampai jumpa kembali. Baru berjumpa sebetulnya kalau di acara Ngobras kita. Tetapi kita sebetulnya sudah lama sering berkomunikasi ya Bang Diki. Kemana aja, apa kabar? Kabar baik Teh. Teteh apa kabar juga nih? Alhamdulillah Bang Diki, dan saya juga baru tahu ternyata Bang Diki ini adalah Ketua Granat ya. Dengan tampang yang manis, cute. Pemirsa bisa lihat ya, ternyata adalah Ketua Granat. Nah, gimana nih Bang Diki? Boleh mungkin kenalan dulu nih, yang teman-teman pengen tahu siapa Bang Diki ini. Boleh. Sebelumnya saya atas nama Ketua DPC Granat Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih, rasa hormat saya dan rasa bangga saya dapat apa namanya nih Pak Sekjen kita bilang diundang dengan rasa hormat di acara Ngobras. Iya, betul. Suatu yang kita impikan Pak Sekjen ya. Ya. Terima kasih buat Andalas TV yang telah mengundang kami, Dewan Pimpinan Cabang Granat Gerakan Nasional Anti Narkotika Kabupaten Bengkalis. Kebetulan saya perkenalkan, saya langsung ketuanya Diki Hendrik Sagala. Saat ini saya ditemani nanti ya, ditemani oleh sekjennya ya. Sekjennya juga ini tidak asing, dan mudah-mudahan juga sinergi antara ketua dengan sekjen juga bisa membuahkan hasil dari planning yang mungkin sudah dibuat. Langsung aja deh, yang belum kenal, tapi saya rasa kalau di Kota Duri kenal, tapi kota-kota yang lain belum kenal ya. Oke, selamat malam buat pemirsa di rumah atau ya di YouTube ya deh, di sosmed nanti tepatnya itu. Saya sekjen dari Granat Kabupaten Bengkalis. Nama saya Yogi Satria. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lah dengan Forkopimda, juga dengan elemen-elemen organisasi yang lain, elemen pemerintah, masyarakat, untuk bersinergi. Bahasanya bersinergi nih gitu. Untuk membatasi, mengurangi, memberantas, menghapuskan yang bahaya narkotika. Oke. Baik. Nah, teman-teman, saya juga mewakili mungkin masyarakat luas ya, yang ya namanya dengan kasus-kasus yang ada. Saya pengen tanya dulu sebelum pemaparan yang lebih luas lagi. Granat di Kabupaten Bengkalis, karena langsung ketuanya nih, pasti punya program khusus. Dan sebelumnya saya pengen tahu informasi menurut Bang Diki sendiri, perkembangan peredaran narkotika itu sendiri itu bagaimana nih? Kasusnya apakah tahun ke tahun itu lebih meningkat atau ada sempat menurun tapi meningkat lagi? Kira-kira di Kabupaten Bengkalis. Di Kabupaten Bengkalis. Baik, saya jawab yang pertama dulu ya. Tadi Teh Novi bilang program-program. Jadi Granat ini kita berjalan tidak terlepas sesuai dengan ADART kita, di mana kita P4GN, penyuluhan, penanggulangan, preventif, tindakan preventif. Nah,
penyuluhan. Ketika pertama kali kami dilantik oleh Wabub, berapa minggu selang kami dilantik, kami langsung melakukan program penyuluhan terhadap adik-adik milenial kita. Salah satu di Kota Duri. Oh, di Kota Duri. Untuk Kabupaten Bengkalis kita buat di Kota Duri. Salah satunya kita buat waktu itu pada saat itu di tempat berkumpulnya yang kaum biasa, milenial. Ya. Berkumpul. Okay. Itu kita bekerjasama dengan UPIKA, Kapolsek, Dinas Kesehatan, Puskesmas waktu itu, baru organisasi-organisasi, ada Karang Taruna, ada KNPI waktu itu ya. Nah, jadi kita buat itu programnya penyuluhan-penyuluhan bagaimana adik-adik kita supaya tidak bersentuhan dengan bahaya narkotika, efek-efeknya. Setelah itu kita tidak engkang langsung, kita buat suatu kegiatan. Kegiatan itu kegiatan yang positif supaya adik-adik milenial kita juga bisa berkreasi. Karena sekjen kita kan katanya nih bapaknya komunitas. Saya mau lihat juga kan, betul-betul komunitas nggak? Ternyata teh memang betul ya. Wow gitu kan. Promosi, pantesan nggak jomblo lagi nih ya. Jadi kita buat satu kegiatan lomba nyanyi, lomba olah vokal. Lomba olah vokal supaya tetap tujuan kita supaya adik-adik milenial ini tidak ada berpikiran bersentuhan dengan narkotika itu. Jadi memang kita giatkan, giat supaya mereka tidak sempat berpikir dan bersentuhan dengan narkotika. Kita buat sebagai penyalurannya lah ya, Bang Diki. Benar sekali deh. Kita buat lomba olah vokal. Syukur juga, memang antusias adik-adik milenial kita memang itulah kata kasarnya itulah yang adik-adik milenial ini yang butuhkan. Ya berarti Granat ngasih dedikasi lah ya, apa namanya tuh untuk acara tersebut memang untuk menghindari. Betul. Makanya sasaran kita tuh Granat ini yang milenial, karena rentan peredaran narkotika saat ini rentan di sama kaum milenial. Ya tadi pertanyaan tadi saya selanjutnya tuh Bang Diki, sebelum kita pemaparan yang lain lagi, tingkat peredaran ya grafiknya itu dari tahun ke tahun itu apakah sempat loh turun di Kabupaten Bengkalis ini tetapi membludak lagi, kira-kira seperti apa tuh? Nanti bisa ditambahkan Sekjen juga kalau sampai saat ini hasil audiens kita dengan Polres melalui Sat Narkoba dengan Kalapas untuk tingkat pemakai atau pengedar? Iya, dua-duanya. Kalau pemakai di Kabupaten Bengkalis ini melonjak tinggi. Melonjak tinggi. Pas Bang Diki jadi ketua, pas pula melonjak. Jadi banyak PR-nya ya. Iya. Oke, untuk pengedar sendiri? Kalau pengedar sendiri, kalau saya lihat di Duri, kita berbicara di Duri ini, orang melihatnya karena di Duri, orang punya mindset Duri ini sudah banyak pengedar. Padahal tidak deh. Padahal pengedarnya itu pulau. Itu pintu masuknya. Pintu masuk jalan-jalan tikusnya itu ada di pulau. Iya, baik. Nah, ini beralih ke Sekjen kan. Ketua barusan pemaparan seperti apa kaum milenial sasaran. Nah, dari Sekjen sendiri, sebagai Sekjen Granat, ada nggak program khusus nih sebagai penanggulangan pertama atau kinerja pertama nih ya di awal periode di Granat Bang Yoki ini? Tadi tuh udah dipaparkan salah satunya dari ketua. Tembakannya langsung ke milenial gitu. Programnya untuk milenial juga. Jadi baik milenial itu mencakup di dalam itu ada yang namanya pelajar atau misalnya tingkatannya udah anak-anak kuliah juga udah yang nggak sekolah. Itu kan masih ada tingkatan remaja. Nah, kita sebenarnya di dalam ADRT sendiri itu tidak hanya
RDRT itu aja, tapi sudah ada kita konsep semuanya program kerja. Salah satunya di dalam itu kita juga ada program untuk masuk ke pendidikan, ke sekolah-sekolah, memberi penyuluhan-penyuluhan itu. Artinya tidak hanya lepas masuk ke sebuah tempat komunitas memberi penyuluhan, tapi sekolah-sekolah atau pendidikan yang lain itu menjadi target-target kita juga gitu. Oke, itu sebagai mungkin program pertama yang difokuskan ke milenial gitu ya Bang Diki ya. Iya. Kalau targetnya milenial. Gitu. Iya, target milenial itu pertama dulu tembakannya dari Granat ya. Nah, kalau misalnya menurut Bang Diki sendiri untuk informasi kembali menurut Bang Diki dari kalangan milenial ataupun kalangan tua, pejabat dan lain sebagainya, rata-rata kalau menurut Bang Diki pemakai misalnya kebanyakan dari segmen apa? Apakah mereka dari pengangguran kah? Ataukah mereka dari pekerja kah? Kemudian juga sama pengedar. Karena kan nanti kita akan bertanya lagi lebih lanjut ya, salah satunya gitu. Kalau menurut saya kalau pemakai itu lebih mengarah ke pengangguran. Pengangguran. Ya, pemakai. Tapi tidak terlepas dari yang sudah memiliki pekerjaan tetap juga. Contohnya ya. Tapi lebih banyak ke pengangguran. Pengangguran, betul sekali. Karena pertanyaan saya kan pengangguran itu dari mana uangnya kan? Untuk membeli barang tersebut gitu kan Bang Diki. Iya. Berarti ada indikasi lain kenapa pengangguran kok banyak yang make daripada yang berduit gitu. Nah, kalau itu sih kita menyikapinya mungkin karena mereka tuntutan. Mereka sudah tidak bisa lagi mau berbuat apa ya larinya ke situ, ke narkoba itu. Iya. Apa? Boleh tambahin? Boleh. Jadi ini pengalaman-pengalaman di lapangan karena saya ya dianggap masih milenial ya gitu. Jadi ruang lingkup saya itu banyak yang banyak yang bercerita lah gitu. Ya berawal pertama ya kurangnya perhatian, kurang tidak ada pekerjaan, kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkotika ini seperti apa, baik secara kesehatan, baik secara hukumnya seperti apa. Betul. Berarti itu jatuhnya indikasi itu tidak tahu ya gitu. Alurnya dari yang pengangguran itu tidak ada pekerjaan, tidak ada uang. Nah, ini jadi pesuruh dari bandarnya. Awalnya ya? Awalnya dari Awalnya sana. sebelum pemakai. Sebelum berarti, pemakai. Kan tidak mungkin pengedar besar itu tidak punya strategi. Bagaimana benar. menjerat para pengguna atau pemakainya ya? Jadi yang gini, saya tambahin, yang gampang dipengaruhi orang-orang seperti itu, orang yang sangat butuh, yang udah buta. Contoh, kalau ya pengangguran itu, apalagi bahasanya tuh udah cukup susah atau lapar udah hilang, gampang kan? Lah tuh bantulah dulu antar ini katanya kan, nanti fee-nya sekian. Kita tahu nominal angka itu cukup besar ya kan gitu. Dari sana, ngantar nih enak ya. Nanti bagaimana dia memikat nih pesuruh-pesuruhnya. Jadi satu keterikatan dia memberi ini coba tes. Oke, setelah dicoba ini namanya narkoba itu kan candu. Setelah kecanduan dia keterikatan, ngantar make. Tidak kita pungkiri di sekarang ini banyak itu yang tertangkap tuh orang-orang yang kecil-kecil seperti itu. Iya betul. Oke, nah ini berarti kalau saya simpulkan kebanyakan pemakai mungkin awalnya dari pengedar atau kurir ya atau kurir ya, karena insting mempertahankan hidup. Dari kesusahan, tekanan hidup ya kan, kebutuhan, makanya mereka bisa berbuat apa saja. Dan ini bisa jadi perhatian juga bagi kita semua bahwa tekanan hidup yang apalagi di kondisi sekarang itu sangat tinggi. Hati-hati, berarti kuatin iman biar tidak terjerat ke sana ya gitu kan. Nah, pertanyaan saya nih selanjutnya, kalau misalnya kita sudah ketahui, berarti strateginya memang tadi seperti itu ya, dari kurir jadi pengguna baik pasif ataupun aktif kan itu kan kita juga mungkin dari Granat bisa ya menjelaskan kenapa sih itu bisa berkembang.
Dan apalagi seperti Bang Riki bilang tadi, di Bengkalis ini lonjakannya cukup tinggi. Saya jadi pertanyaannya gini, biasanya kalau dulu zaman saya masih imut, masih remaja, kalau yang namanya sentuhan ekstasi, narkotika dan sebagainya itu adalah dari kota. Kenapa? Karena hidup mereka udah metropolis dan lain sebagainya gitu kan, banyak dunia hiburan. Loh kok ini ke desa ya, ke pelosok ya gitu. Nah itu menurut Granat sendiri gitu, mempelajari ini atau bisa menginformasikan kepada masyarakat, datangnya itu sebetulnya perputarannya itu seperti apa gitu loh Bang Riki? Kok bisa ke pelosok kan lebih gimana gitu ya? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali nih Teh. Kenapa peredaran narkotika itu sekarang lebih banyak ke desa? Iya. Karena sekarang bandar itu lebih gampang mencuci otak, pola pikir orang desa. Itu yang pertama. Makanya kami dari Granat langsung ambil action, melakukan suatu kegiatan yang bersinergi dengan UPIKA setempat, kecamatan, membuat suatu program penyuluhan ke desa-desa. Nah, itu salah satunya. Penyuluhan itu apa-apa aja yang bisa kami apakan nanti. Ya, di situ kami nanti bekerja sama dengan dinas kesehatan. Karena yang di desa ini, teman-teman kita di desa ini kan tidak tahu. Taunya narkoba, pakai ganja, ini segala macam. Tidak tahu efeknya apa. Betul. Apa aja jenis-jenisnya. Jadi lebih gampang, makanya sekarang ini lebih mengarah ke desa. Dan itu sudah Bang Riki atau Granat lakukan kan? Sudah. Nah, tapi untuk saat ini karena kita terkendalanya, kenapa kita belum sempat mengadakan penyuluhan itu? Karena terganjal di COVID-19. Namun surat untuk kita mengadakan penyuluhan itu sudah disetujui oleh UPIKA setempat dan Ibu Bupati kita. Nah, berarti Bang Diki kegiatan atau organisasi Granat ini kan organisasi yang sangat penting karena kan menjaga keamanan, kestabilan ya kan dari sentuhan yang namanya narkotik. Nah, dari pemerintah sendiri sinerginya dengan Granat itu apakah sudah terjalin? Bagaimana nanti strategi apa sih gitu ya kan untuk mengepres biar tidak terlalu melonjak lagi. Kalau bisa misalnya dari sekarang sekian persen, dengan adanya Granat bisa turun jadi 50%, bahkan bisa hapus lah di Kabupaten Bengkalis ini. Nanti ditambah sekjen ya, nanti saya boleh bantuin ya, juga. silakan sekjen duluan, silakan. Jadi kalau berbicara soal narkotika atau narkoba, itu yang dikenal orang kan banyak bahasanya narkoba gitu. Ini bukan masalah daerah aja, ini udah masalah bangsa, udah masalah internasional gitu. Jadi di mana-mana ini tidak bisa luput dari perhatian pemerintah. Terutama kita sendiri sekarang berada di Kabupaten Bengkalis. Kita juga di sini kan sebagai lembaga swadaya lah ya, ketua ya tuh. Istilahnya hanya lembaga swadaya pendamping. Tanpa itu dukungan dan support dari Forkopimda itu, baik secara dari kabupaten atau tempat, kita ya tidak punya power apa-apa. Tapi itu sudah terjalin, sudah terkoneksi dengan. Sudah di sini kebetulan saya sama ketua merintis itu dari awal teh gitu. Kita udah pusat kita karena di Bengkalis. Nah, kita udah lakukan semua prosedur, baik menjumpai dari awalnya dari PJ kita ya Pak Ketua gitu. Dari PJ Bupati, Sekda, Bapak Sekda, terus menjumpai Kapolres, Kalapas, Kadis Sosial, Kejari. Pokoknya semua ya. Yang berkaitan dengan Gerakan Nasional Anti Narkotika ini, Granat. Yang mana nanti bisa sinergi lah gitu. Jadi kita udah audiensi, udah jumpa.
Terus kita udah adain juga yang namanya biar dilihat, oh ini nggak cuma organisasi abal-abal ya. Kita udah memenuhi prosedur, kita punya SK, kita punya sekretariat, ya kan gitu. Ya karena kan ini bukan masalah organisasi ya seperti iya, itu. Betul. Ini bukan masalah ringan kan ini gitu. Terus kita juga udah mengadakan namanya peresmian pelantikan yang langsung dihadiri. Waktu itu masih Bapak Bapak Bagus Santoso ya, yang hadir. Yang melantik kita. Nah, seperti penjabaran langsung dari ketua tadi, kita langsung action. Kita udah prosedur nih, program ke depan, kita udah sampaikan gini gitu. Tapi mungkin gini, saya tidak mengatakan pemerintah itu bungkam diam tidak. Mungkin kondisinya masih mempertimbangkan soal pandemik gitu. Iya betul. Mungkin dari cara pengemasannya ya, pengemasannya betul. Bagaimana? Oke. Tetapi kan kalau dukungan sudah ada, Granat tinggal melakukan dengan strategi seperti apa yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Betul. Karena COVID ini juga kalau menurut saya membuka peluang yang lebih besar lagi bagaimana terjadinya peredaran tadi, ya kan? Bisa jadi mungkin kita kira dengan pandemi ini orang susah, kesulitan, boro-boro beli narkotik, beli atau obat-obatan untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya juga. Saya bilang seperti yang disampaikan sekjen saya tadi, semua sudah kita lakukan sesuai dengan ADART. Kita buat penyuluhan supaya adik-adik kita ini tidak bersentuhan dengan narkotika. Kita buat giat-giat. Giat-giat yang supaya untuk menunjang adik-adik kita ini supaya maju dan membawa nama Bengkalis ini. Tapi karena kita ini hanya lembaga swadaya, kita ini pendamping, kita tidak ada power untuk maju ke depan itu. Sampai kapan kami kuat kalau tidak ada supporting? Betul. Tidak ada supporting dari pemerintah, UPK, Forkopimda. Jadi saya tambahin dalam arti kata bukan kita tidak bersinergi, bukan tidak ada supportingnya dari pemerintah ada. Cuman kita maunya lebih kalau bahasa anak gaulnya lebih excited lagi lebih care lagi sama kita. Betul. Karena gini, Granat ini seperti yang dibilang sekjen saya tadi, Gerakan Nasional Anti Narkotika ini sudah nasional. Namanya lo Gerakan Nasional, ya kan? Dia sudah ada, internasional pun sudah ada. Kenapa saya bilang begitu? Karena bukan kaleng-kaleng. Saya tidak mau, saya membuat satu kegiatan, saya tidak mau, maaf cakap, kita bukan mau mengapakan, tidak mau buat proposal antar sana, antar sini, buat proposal antar sana, antar sini. Saya tidak mau untuk begitu. Meminta sumbangan. Iya, saya tidak mau. Oke. Kalau Forkopimda atau UPK bilang berbuatlah dulu, kita sudah berbuat. Sekuat apa kami berbuat? Betul. Sekuat apa? Oke. Jadi berarti dalam hal ini Granat itu membutuhkan support. Kenapa? Karena udah melihat situasi dan kondisi juga ya, bahwa ini sangat penting dan harus segera dilakukan. Dan sejauh ini kegiatan Granat itu sendiri kan tadi langsung action gitu kan, terus langsung tembak dulu pertama milenial, kemudian juga ke desa-desa karena dianggap ini yang paling rentan. Nah, kalau menurut baik ketua nanti yang menjelaskan ataupun sekjen, strategi itu kan pasti sudah dibuat, dianggarkan lah. Ini mau seperti apa Granat pergerakannya? Itu bisa dijelaskan dulu nggak? Saya izin ketua. Di sini saya pertama mau memaparkan seperti ini. Narkoba ini atau narkotika ini jatuhnya ini kan seperti wabah penyakit, sama lah kayak pandemik. Sedangkan COVID ini aja bisa mengakibatkan kematian. Apa bedanya dengan narkotika? Ya kan? Walaupun perlahan itu bakalan setidaknya kalau tidak mati konyol, kalau enggak banyak yang berujung di terali besi, ya banyak pembodohan gitu. Nah, kalau misalnya di sini berbicara pencegahan, pandemiknya dicegah,
apakah narkotika ini bisa di pending gitu? Bisa. Sementara alur masuknya narkoba ini, ya kita berbicara real aja lah nih di media. Setiap bulannya itu kita lihat sekian kilogram tertangkap, sekian ini. Itu akibat apa? Itu tadi kurangnya pencegahan. Dan satu lagi saya tambahin, di sini peran serta Granat di sini kita tidak tim tangkap orang enggak gitu. Kita view hanya untuk info atau namanya itu penyuluhan. Ya, penyuluhan itu bukan maaf cakap bukan tukang kibus lah. Kibus. Ya. Enggak, itu enggak peran kita lah. Jadi di sini saya tambahin, oke, kalau berbicara kita nggak bisa action dulu masalah COVID. Nah, harusnya kita masih punya alternatif lain. Contoh, kita diberi ruang, support. Kalau bentuknya ini penyuluhan, berarti tidak lepas dari bahasa info-info. Beri dong kami ruang untuk menginfokan ini, seperti ini, ke media sosial. Atau saya potong nih. Tadi dengarnya kan actionnya dulu. Kinerjanya dulu, baru nanti bentuk bantuan itu akan seperti apa. Saya dari obrolan tadi terlintas gitu, Bang Diki. Organisasi kan banyak gitu kan, tetapi mungkin mengetahui masyarakat akan fungsi bagi masyarakat itu sendiri, kontribusi dari organisasi kepada masyarakat itu sendiri. Contohnya, Granat, fungsinya pendekatan secara persuasif kepada masyarakat. Misalnya, apakah Granat bisa menjadi pelindungan hukum? Bisa. Kedua, apakah Granat akan terbuka dan menutup identitas itu nanti kan secara teknis ya. Misalnya ada masyarakat, orang tuanya tahu nih, anaknya nih pengguna, pemakai. Tetapi dia tidak ada kekuatan bagaimana untuk mencegah dan sebagainya. Terus orang tuanya tahu anaknya itu selain pemakai dia berhubungan dengan ini A, si B, si C yang ternyata juga notabene adalah pengedar. Contohnya, apakah Granat akan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengadu, curhat nih sama Granat? Karena kan makanya saya bilang fungsi Granat untuk masyarakat itu sendiri. Untung ada Granat, saya bisa begini, saya bisa begitu. Untung ada Granat. Nah, fungsi itu ya sebelum melakukan hal yang lebih besar lagi ya, penyuluhan dan sebagainya. Ini kan lebih pendekatan yang lebih apa? Oke, kalau ada masyarakat yang punya masalah anaknya atau saudaranya, ya kan, yang terlibat A, B, C, hubungin Granat. Bisa? Apakah bisa seperti itu? Bisa digambarkan Jadi, itu? Kita ini kan ada kabin-kabinnya. Iya, gini. Sesuai dengan yang ada di dalam ADRT pun kita udah pelajari gitu. Kembali merujuk kita, arahnya kita mengarah penyuluhan gitu. Memberitahukan bahayanya narkotika seperti ini. Kalau bentuknya itu sharing, konsultasi, kita welcome. Terus masalah soal hukumnya kita juga ada konsultan bagian, ada kuasa hukum kita. Kuasa hukum kita juga ada. Saya rasa itu ya welcome karena kita juga ada kantor. Dan kita bisa kuasa hukum kita bisa melakukan pendampingan kok. Tapi bahasanya kalau udah mengarah jauh melangkahnya, itu kan ranahnya hukum lagi. Udah beda lagi. Ini saya bilang fungsi ya, fungsional, multifungsinya gitu kan sebagai organisasi Granat ternyata masyarakat selama ini nggak kesulitan. Karena jujur ya kalau dulu mungkin yang namanya narkotika, bahasa-bahasa obat-obatan lainnya itu masih tabu di masyarakat. Kalau sekarang mungkin dari mulai milenial atau anak kecil udah tahu. Ya kan? Nah, itu berarti kan sudah sangat bebas sekali, bahasa itu aja udah nggak tabu lagi. Gimana dong peredaran itu ya seperti ya biasa, anak ini ya tangkap biasa kasus narkoba kan udah gitu bahasanya kan sudah nggak tabu lagi. Nah itu makanya disitulah tadi saya bilang disinilah Granat hadir. Karena Granat ini dia ada berapa kabitnya? Kita ada kabit ada 12 atau berapa? 20 ya? 8 ya, dirampingkan ya? Iya, di dalam itu ada 2 ketua sama apanya. Kalau Teteh bilang tadi, bisa enggak kalau ada keluarganya yang anaknya? Bisa. Dan kita ada kuasa hukum juga. Kita bisa melakukan pendampingan jika ada case-case
masalah narkoba. Iya, betul. Kenapa saya bilang kita pakai kuasa hukum? Karena saat ini masyarakat itu kan taunya ketika kita narkoba tangkap. Ya. Ada narkoba tangkap. Tidak. Karena ada kapasitas-kapasitas berat-beratnya yang mana dia diproses ditangkap, yang mana dia harus direhab, yang mana dia harus dilakukan pendampingan, ada. Karena kan nggak mungkin juga ketika anak-anak di bawah umur nggak mungkin langsung masuk sel, tentu dia ada pendampingan. Nah, ketika dia menggunakan pemakaian hanya sekian gram, nah kan tidak langsung dia ditangkap, harusnya dia kan ini kan direhab dulu kalau bisa. Nah, makanya di situ granat hadir. Bisa, silakan, welcome. Berarti ada kadar-kadarnya ya. Ada, betul deh. Kalau misalnya baru menggunakan, tentu beda dengan yang sudah menggunakan lama dan dia menjadi ujung jadi pengedar gitu kan. Nah itu pasti di masyarakat juga jadi penting gitu kan. Penting banget. Satu lagi, ruang lingkup yang namanya narkotika ini sebenarnya tidak berpusat pada milenial aja. Betul. Seperti Tete bilang tadi itu udah ada masuk ke anak kecil, orang tua, masyarakat umum, bahkan mak-mak. Bahkan aku real aja lebih berbicara, bahkan pejabat juga termasuk ada. PNS. Ada. Nah, di sini mungkin bukan ranah kita lah ya, ketua untuk berbicara. Tebang pilih. Ya meskinya kalau yang memang dia terjebak melakukan itu memang udah terlalu jauh, ya diproses secara hukum. Tapi kalau memangnya ini memang butuh rehabilitasi. Dilakukan. Jadi begini Pak Sekjen teh. Saya sambut aja langsung karena ini udah mulai hangat nih kan. Karena gini, kalau Teteh berbicara, bisa nggak kita basmi ini narkoba? Bisa. Saya katakan tidak bisa dibasmi. Tapi kalau kita berbicara, bisa nggak diperkecil ruang geraknya? Kenapa saya bilang tidak bisa dibasmi? Maaf, ampun beribu-ribu ampun, saya minta maaf juga atas nama Granat Kabupaten Bengkalis. Karena apa? Ini bukan instansi, ini personal memang. Oknum lah. Oknum, orangnya. Lah, TNI Polri ada juga yang terlibat. Seperti kata Sekjen tadi, ASN. Jadi kalau kita basmi, kita bilang pure kita basmi, tidak bisa. Makanya kami terpanggil dengan teman-teman ini. Ketika Granat ini hadir, saya 3 kali dipanggil deh. Sama provinsi, saya 3 kali. Pak Diki, mau ndak jadi ketua Granat? Saya bilang, saya berpikir lagi, nanti saya pikir-pikir Pak Ketua. Ketiga kali saya baru terpikir. Kenapa saya tertarik? Karena saya lihat, sedih saya melihat adik-adik milenial itu yang harusnya mereka mengecam di luar, berkarya. Saya lihat di jeruji besi, otaknya harusnya mereka berkembang. Nah, saya terpanggil. Sebagai apa? Apa peran saya untuk membawa adik-adik saya ini, terutama sasaran saya adik-adik milenial, supaya mereka tidak bersentuhan dengan itu barang haram tersebut, maka saya terpanggil. Namun kalau Teteh bilang, bisa nggak kita bersihkan nih? Saya jujur, saya bilang tidak bisa kita bersihkan narkoba. Tapi kita berusaha memperkecil, mengurangi ruang gerak peredaran narkoba. Dengan cara apa? Hadirlah Granat di situ, membuat suatu kegiatan-kegiatan yang positif, bekerja sama dengan unsur pimpinan kecamatan, Perkopinda. Makanya di sini saya tekankan lagi, kami sangat butuh udara segar, saya bilang teh. Udara segar itu kan banyak penjabarannya. Supporting kami untuk kita sama-sama maju supaya Bengkalis ini kabupaten bersinar. Kabupaten bersih narkoba. Oh, narkoba. Oke. Ya, kayak kampung narkoba lah ya. Iya. Iya, jadi kembali tadi ya, mungkin fungsi Granat ini kalau misalnya lebih disemarakkan lagi di masyarakat adalah dari fungsi Granat itu sendiri. Jadi sebelum strategi yang tadi masuk ke wilayah, daerah, tempat kerja, pendidikan dan sebagainya, tempatkan mungkin menurut saya ya, tempatkan dulu fungsi dari Granat bagi masyarakat luas gitu kan. Dan karena ini tugas yang sangat berat, ya saya juga ya
namanya memberantas sesuatu itu kan pastilah butuh langkah-langkah yang gila lah ya kan. Nah apalagi apa namanya kata Bang Diki tadi bahwa apa namanya si narkoba ini udah masuk ke pelosok pulau, terus penghubung pulau dengan pulau yang lainnya sangat mudah melakukan transaksi gitu kan. Apa nih dari Granat selain pencegahan tadi penyuluhan yang mungkin ada satu planning yang bisa di-share ke teman-teman bahwa Granat ini punya apa? Jadi ini sebenarnya program-program yang sebenarnya udah jauh-jauh hari kita progres sama Granat gitu. Kebetulan nih Teh, tanggal 26 Juni ini ada Hari HANI, Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi ini yang mudah-mudahan insya Allah akan diadakan di Bengkalis. Nah di sana kita udah memprogram. Kita kan di sini atas nama DPC, ya Kabupaten Bengkalis. Di bawah naungan Kabupaten Bengkalis ada kecamatan. Ya sekarang kan yang diketahui orang kami baru dari Kecamatan Mandau, setidaknya Batin Selapan ya ketua itu. Terus balik lagi ke kabupaten gitu. Nah kita ingin yang namanya kita yang disahkan sebagai DPC Kabupaten Bengkalis, kita ingin namanya bersinergi dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Di sana kita minta bagaimana tanggapan dan respon dari kecamatan-kecamatan yang lain atas dasar memberantas narkoba gitu. Oke. Jadi kalau saya simpulkan nih, fungsi Granat secara luasnya sudah tadi diinformasikan bahwa Granat bisa menjadi tempat sharing ya untuk masyarakat yang punya masalah dengan narkoba ini, gitu kan, baik keluarganya atau yang jelas nanti kan Granat juga ada poskonya, ada kantornya, boleh diinformasikan di mana? Sampai saya pernah berkoordinasi sama BNNP, Badan Narkotika Provinsi, bisa kita basmi, Pak, tapi dengan satu catatan. Pemakai pengedar tembak mati. Tapi tidak begitu. Negara kita negara hukum. Karena negara kita menjunjung tinggi HAM. Bisa kita basmi. Tembak mati aja pemakai pengedar kita tembak mati. Itu akan menimbulkan efek jerah. Tapi kan tidak begitu. Kita Indonesia, negara kita negara hukum, negara HAM. Dan memang ya kalau bicara narkotika ini kan nggak habis-habis ya dari sejak adanya barang tersebut gitu kan. Nah tadi kembali fungsi dari Granat ini untuk masyarakat adalah silahkan ya welcome pendamping atau untuk sharing tadi, dan mungkin juga kalau saya lihat dari pergerakan Granat yang sampai ke desa-desa juga, kemudian juga ke bidang pendidikan, skup terkecil mungkin yang saya sedikit input. Skup terkecil adalah keluarga, betul, kan gitu ya. Betul. Nah, pendekatan Granat kepada keluarga yang bermasalah, kan pasti mungkin sudah punya cara dan trik tersendiri. Yang bermasalah ya? Iya, yang bermasalah, karena kan pasti nih, dari daerah mana, seperti apa kasusnya, karena mungkin juga dapat informasi Granat, kenapa sih bisa terlibat tuh historinya ya, histori masing-masing ya. Kalau ini porsi saya lah nih. Silakan. Gitu, baik. Bang Yuki ini banyak porsi. Jadi ini sebenarnya momen-momen yang saya tunggu untuk bisa curhat bercerita depan ini publik lah ya jatuhnya itu. Gimana kawan-kawan tahu saya sebenarnya cuma aktivis seniman. Nah, jadi kenapa saya bisa nih lari ke Granat bahas soal narkoba aja. Jadi merujuk pembahasan itu kenapa saya ikut punya niat bertekad untuk pencegahan ini, karena saya merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu. Ya mungkin masyarakat Mandau ini udah tahu persis lah itu. Salah satu kenapa saya mau berjuang mau seperti ini. Saya sangat sedih sekarang karena abang saya sendiri terlibat masalah itu gitu kan. Ada di real, gitu. Real di Kelapas ya. Jadi kalau saya bicarakan berapa yang sedihnya saya itu bakalan saya pikirin
Kang Kaon ini pasti ngerasain ente apa yang aku rasain gitu. Kalau bisa jangan sampai Jangan dirasain. sampai lah gitu. Berapa sedihnya orang yang kita sayang itu ada bermasalah soal itu. Iya. Makanya saya dengan cara saya bergabung ini sekarang tidak muluk-muluk lah Teh. Tolonglah diperhatikan karena dampaknya dari narkotika ini sama bahaya lah sama COVID ini aku kira kan. Nah, maaf nih saya potong nih. Kan karena kasus juga sekarang ke keluarga Yuki ya salah satunya. Nah, menurut Yuki sendiri nih, dengan adanya granat ya, andaikan granat itu sebelum Abang terjadi atau bagaimana itu fungsinya pasti Yuki akan naikin lagi gitu kan. Fungsi dari granat itu sendiri gitu. Jadi saya curhatlah dulu ya Teh itu kan. Jadi seminggu ya pas lah ya ketua. Seminggu saya bergabung dengan Granat, dilantik juga kita semua dan saya sendiri sebagai sekjen. Seminggu setelah itu, ini bahasanya kan kalau abang saya itu udah di luar dari pengawasan saya. Ya. Terjebak masuk kasus itu. Di sana betapanya sedihnya saya tes. Saya selalu datang beraudiensi, datang menjumpai Kasat Narkoba, Kapolres gitu. Berapa sedihnya saya di sini saya berbicara narkotika, di sebelah abang saya itu kan. Berapa hancurnya saya itu. Ketua lah yang ngerasain tuh berapa sedihnya aku tuh di dalam mobil. Sebenarnya saya appreciate sama beliau Teh. Saya sangat kalau masyarakat kasih tahu sama saya appreciate sama sekjen saya ini. Kenapa saya bilang? 1 minggu saya beraudiensi dengan Prokopinda. Karena pertanyaan Tete ini tadi, bagaimana kalau keluarga kita terlibat kan? 1 minggu saya beraudiensi sama Kapolres, Kasat Narkoba, sama yang lain. Setelah audiensi, abang beliau terlibat. Makanya saya bilang kan. Jadi satu lagi saya tambahin Teh. Saya tidak pernah mengandalkan Granat ini memang pure. Kalau memang ya salah, dong dihukum gitu. Saya sampai sejauh ini tidak pernah mengkait-kaitkan Granat ini dengan abang saya sendiri. Tidak pernah saya ketua tolong dong bantu abang saya, tolong dampingi hukumnya. Nggak pernah Teh itu. Jadi saya itu aja. Saya ngerasain kali Teh gitu. Bukan saya yang di dalam penjara, tapi saya sebagai saudara ngerasain pahitnya seperti apa. Jadi kalau memang hanya ini wacana-wacana, ini sebenarnya anggaran tidak ada atau program yang tidak ada dari pemerintah. Atau pandemik ini aja cuma landasan alasan tuh. Karena bergulir waktu, narkoba ini tidak ada henti-hentinya, dia masuk terus gitu. Apa kita nunggu ini 70% masyarakat Mandau ini yang ada di Kalapas. Kita udah tanya langsung dari Kalapas itu. Jadi kalau kasusnya narkoba. Iya, kasus narkoba. 70%. Ya, 80% malah nih. Kita balik tadi kenapa saya berani menjawab yang seperti pertanyaan yang awal. Kenapa sih ini dia bisa jadi pecandu gitu? Kenapa gitu? Dia kan nggak ada uang. Karena saya ngerasain sendiri. Susah mencari pekerjaan, tidak ada pekerjaan, akhirnya diiming-iming itu. Karena saya ngerasain sendiri di ruang lingkup saya Teh. Jadi harapan saya apapun inti dari pembahasan ini gitu. Ayolah itu. Sebenarnya ini tugas pemerintah, tugas kita bersama. Kami di sini hanya orang yang mau maju di depan gitu. Kalau tidak disupport ya kayak gini-gini aja gitu. Berarti harus ada terobosan sebagai multifungsi sebuah program inovasi yang sekali dibuat itu semua terangkat. Karena kan yang saya yang ngobras ini sendiri dengan KNPI kemarin, kemudian juga dengan organisasi yang lainnya gitu kan. Nah, berarti ini adalah PR kita bersama, bukan hanya PR pemerintah. Pemerintah mungkin hanya mensupport, tapi ya syukur-syukur kalau datangnya dari pemerintah idenya, ya kan, lebih cepat mungkin kan. Tetapi kalau misalnya saya gambarkan ini butuh sinerginya organisasi kepemudaan, organisasi lainnya dengan Granat bersatu gitu kan. Bagaimana membuat satu program yang terobosannya itu, contohnya tadi kan Yuki bilang atau Bang Diki juga bilang rata-rata pengangguran.
rata-rata yang tekanan hidupnya tinggi, rata-rata yang pengen instan dapat duit karena sudah nggak kuat gitu ya, nggak kuat nih pengen dapat uang duit, seperti apa yang mudah gitu kan. Nah akhirnya kan mencari jalan yang mudah. Dan apa namanya, beresikonya juga mudah gitu kan. Nah, jadi kalau menurut dari Granat sendirilah, ada program yang bisa bersinergi dengan program kepemudaan dan yang lainnya. Contohnya adalah pemerintah mengkhususkan, mengalokasikan dengan satu kegiatan yang bisa menjerat milenial atau apa, seperti contohnya lapangan pekerjaan yang memanfaatkan wilayahnya itu sendiri gitu loh. Menurut Granat sendiri gimana nih? Gini atau ada ide lain gitu kan? Duri ini, kita sebut aja Kabupaten Bengkalis ini, banyak punya potensi anak-anak mudanya punya potensi, pola pikir yang cemerlang, organisasi yang tumbuh saat ini, organisasi yang dan siap fight gitu ya, siap maju. Kalau saya mungkin saya berbicara mungkin sebagai ketua DPC Granat Kabupaten Bengkalis, mari kita sama-sama bangkit, mari kita sama-sama maju. Kalau saya sebutkan banyak sekarang organisasi kepemudaan kan, betul. Banyak sekali. Mari kita sama-sama maju, kita ciptakan apa kira-kira yang bisa kita buat untuk Kabupaten Bengkalis ini, supaya kita mengurangi yang tadi itu peredaran narkotika, mengurangi pengangguran, kita bilang tadi, apa yang bisa kita buat untuk Kabupaten Bengkalis ini sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Saat ini kan kita lihat nih banyak nih organisasi, maaf saya ada PP, ada IPK, ada apa lagi? Banyak ada FBI, ada KNPI, ada Karang Taruna. Mari kita sama-sama bekerja sama dengan, karena kan sekarang sudah ada wadahnya kan. Kita nggak payah-payah cari lagi. Ada wadahnya. Ada teman-teman kita media juga, ya kan? Bisa menyampaikan, kan tinggal bagaimana melaksanakan satu kegiatan ya tadi yang bisa menjerat atau mengalihkan ya. Kalau narkoba jeratannya kan jeratan yang membinasakan. Kalau misalnya yang jeratan yang positifnya seperti ini kan contohnya buat latihan kerja. BLK. Pokoknya disibukkan gitu ya kan Ki. Dari seniman, contohnya aja, ini agak menyimpang sedikit. Kegiatan seniman Duri Mandau ini aja ya kan. Sebegitu banyaknya pemikiran atau pengharapan kita kan mau dibawa kemana gitu. Mau kemana kan nih gitu loh kan. Jadi ya mudah-mudahan sih dengan kita hadirnya Ngobras ini bisa sampai lah. Amin. Sampai ke sasaran. Saya mengibaratkan seperti ini teh ya. Ibaratan konyol lah gitu. Di dalam tubuh ini misalnya ada satu yang luka atau yang sakit gitu. Meskinya itu yang jadi pandangan langsung diobati. Sekarang sudah ada alternatif, sudah tahu tuh apa yang jadi penyakit gitu. Sampai kapan mau dibiarin gitu-gitu aja? Ini kan penyakit ini gitu. Betul. Dan ya teman-teman juga ketahui bahwa Yoki juga terbuka dan memang ini satu beban yang sangat luar biasa bukan untuk Yoki sendiri, tetapi itu tidak menjadikannya beliau drop atau down gitu kan, tetapi justru ayolah berubah, ayolah kita buat sesuatu dan ayolah hindari gitu kan. Dan itu menjadi satu semangat yang sangat luar biasa untuk Yoki Satria sendiri masuk ke Granat dan apa yang mau atau bisa dia lakukan di Granat itu sendiri gitu kan. Mengingat rasa sakitnya tuh tahu seperti apa gitu ya kan. Makanya saya bilang beliau ini bisa dikategorikan mental baja teh. Maka saya bilang dia permisi loh sama saya teh. Ketua, boleh nggak saya izin menjenguk abang bilang? Saya mau jawab tidak bagaimana, betul. Saya mau jawab iya bagaimana. Disitulah saya nilai sikap beliau, memang profesional beliau. Bukan gara-gara dia ikut Granat kita bisa enak-enaknya aja. Saya ambil kesimpulan
Kalau memang salah, ya udah silakan ikuti aturannya. Iya. Disitulah saya nilai profesional. Bukan saya mau supaya apa nih ya kan? Sekjen saya supaya angkat-angkat apa nih? Enggak. Iya, betul. Disitulah letak profesionalnya beliau. Kalau memang salah, ya silakan ikuti hukum yang berlaku. Iya. Nah, makanya saat ini saya himbau juga, karena apa cara yang paling efektif? Ya, efektif itu ya ruang lingkup terdekat kita dulu. Iya. Kita dekati anak-anak, saudara-saudara kita sampaikan bahayanya. Karena begini teh, kalau anak-anak itu bodoh di sekolah, itu tidak bisa kita salahkan guru dulu. Iya. Nanti ini kita ambil apanya nih? Kenapa? Anak-anak itu di sekolah hanya berapa jam? Iya. Selebihnya? Selebihnya di mana? Apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang. Full di rumah. Daring itu kan? Iya. Nah, selebihnya mana? Di rumah. Iya. Nah, di rumah pengawasan siapa? Orang tua kita, ya kan? Betul. Nah, apalagi sekarang peredaran narkotika teh sudah ada yang 10.000. 10.000. Kenapa sasarannya anak-anak sekolah? 10.000, 10 bungkus laku dijual, udah 100.000. 100.000 sudah bisa beli paket. Iya. Dan itu sudah terbukti ya? Sudah. Iya. Granat apa ya? Sudah. Makanya sasarannya tuh, saya kan setiap ada penangkapan, saya di share juga, ya kan? Iya. Kenapa saya bilang juga lagi? Kalau di Duri ini ada nggak seperti itu menurut Bang Diki sendiri? Ada. Udah melakukan investigasi misalnya? Yang saya lihat dari media-media, teman-teman media lah, ada kan. Satu lagi pun, emak-emak pun ada juga. Iya. Ada. Jadi merasa mama. Kenapa saya bilang begitu? Iya. Emak-emak itu karena ya seperti yang Teteh bilang tadi, tuntutan ekonomi. Iya. Awalnya Jalan dulu, pintas, ya kan? ya jalan pintas apa? Di mana kita cari duit 500 juta dalam sekejap. Ya. dalam sekejap deh. Nah, makanya disitulah kita bilang ini harus berbarengan. Iman kita juga harus dipupuk juga, keagamaan kita juga. Betul. Itulah ya teman-teman Andalas channel dimanapun berada, baik di YouTube maupun di TV lokal kita. Kita sudah bisa simpulkan ya obrolan kita kali ini dengan Ketua Granat dan Sekjen, dan banyak ya mungkin kita sebentar durasi karena terbatas dengan durasi, saya pengennya banyak tanyanya tentang hukumnya dan lain sebagainya, tetapi mungkin bisa next ya season kedua dari Granat. Dan terima kasih nih Bang Diki sama Pak Sekjen, Bapak sudah hadir di acara Ngobras kita, dan kesimpulannya adalah Granat siap terbuka untuk masyarakat yang ingin sharing, konsultasi dan sebagainya. Ya. Dan Granat juga mungkin bisa ke depannya untuk membuat strategi khusus bagaimana penanggulangan pencegahan narkoba ini agar tidak terlalu meluas lagi, dan mudah-mudahan dari program Granat yang sudah diplanningkan itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah sehingga apa yang dilakukan oleh Granat selanjutnya bisa terwujud. Amin. Dan untuk teman-teman Andalas Channel juga saya nanti minta lah kalau ada komen, kalau ada misalnya ya pertanyaan kasus-kasus atau bagaimana ya di komen pertanyaan kita Silakan. ini, mudah-mudahan nanti bisa kita datangkan praktisi hukum. Siap, ya, betul. Yang terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Karena jujur saja saya pernah mendengar, bahkan saya juga ikut gitu ya. Kalau ada kasus yang misalnya nggak make, ketitipan, rupanya jadi tertangkap. Ya. Ada juga yang nggak itu memang ikut-ikutan, ya kan, ditangkap, ikut juga ketangkap. Nah, orang tua panik, tidak bisa berpikir apa-apa, akhirnya mengikuti saja gitu kan yang terjadi. Nah, banyak kerugian-kerugian di sisi lain gitu kan yang ternyata tidak, tetapi ikut-ikutan kena juga gitu kan. Nah, mudah-mudahan ke depannya Granat bisa menghasilkan praktisi hukum sehingga masyarakat juga tidak awam banget, sedikit banyak edukasi bagaimana praktisi hukum bisa menjabarkan kepada kita semua. Oke. Ya, baik, terima kasih sahabat Andalas.
khususnya di program Ngobras kita kali ini yang sudah nongkrongin TV-nya ataupun juga YouTube-nya. Sampai jumpa kembali dengan program Ngobras berikutnya. Mungkin ada penutupan Pak Sekjen? Oke, boleh, silakan. Penutupan. Kayak di edisi hari ini saya muncul sedikit mewek lah gitu. Oh, nggak apa-apa. Ini durasi perpanjang. Durasi perpanjang, nggak apa-apa. Jadi dari saya sendiri. Perlu tisu? Janganlah ya. Enggak lah. Sebagai aktivis di lapangan, saya tahu sendiri kondisi kita seperti apa. Apalagi kita pelaku seni, ya ruang gerak kita sekarang terbatas. Cukup ya bahasa tadi ya, kuat iman. Enggak. Sebisa mungkin jauhilah tuh. Karena saya sendiri ngerasain tuh betapa sakitnya, betapa sedihnya, pedihnya tuh. Jangankan kita, keluarga tuh. Jadi saya ngajak teman-teman bergabung atau memberitahu itu bukan karena saya sok tahu, tapi saya udah ngerasain. Iya. Berdasarkan apa yang dirasakan. Dan yang saya sampaikan ke teman-teman itu tandanya saya care dan tandanya saya sayang sama kawan. Itu aja sih. Oke. Bang Diki sendiri? Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Andalas TV yang sudah mengundang kami malam ini, DPC Granat Kabupaten Bengkalis. Suatu kehormatan juga, terima kasih kami mau diundang lah terus-terus. Iya. Kalau bisa setiap 1 minggu 3 kali, jangan bosan-bosan teh. Oke. Dan saya juga berpesan kepada teman-teman, siapa saja yang mau ikut berorganisasi, ya kita tidak melarang, welcome. Tapi tanamkanlah, janganlah beranggapan kita ikut organisasi bisa menghasilkan duit. Iya. Mari kita berbuat. Yang pertama, yang kedua, terima kasih juga kami berhubung sekarang ada di Andalas. Saya sampaikan juga sejauh ini terima kasih kepada Bapak Kapolres Bengkalis atas kinerjanya juga, penangkapan-penangkapannya selama ini, selama saya menjabat di Ketua Granat Kabupaten Bengkalis. Ibu Bupati kita, Bapak Wakil Bupati juga terima kasih, Pak Kalapas, seluruh Forkopimda yang baru-baru ini juga kerjasama Direktorat Reserse Polda Riau bersama Serse Sat Narkoba Polres Bengkalis, Bea Cukai, Polisi Pol Airut Kabupaten Bengkalis menggagalkan peredaran narkotika seberat 19 kg. Luar biasa. Dan 500 pil butir ekstasi itu di Bengkalis. Jadi appreciate kita teh. Terima kasih juga atas kerja bapak-bapak dari kepolisian juga kita apresiasikan. Seperti yang Teteh bilang tadi, silahkan yang mau bergabung bersama kami di Granat, yang mau ikut sama-sama kita membuat Bengkalis ini menjadi Kabupaten bersinar, bersih narkoba. Kami welcome. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Andalas TV dan Forkopimda Kabupaten Bengkalis dan UPIKA Kecamatan Mandau. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja teh. Oke, itu aja ya. Ya, silakan closing teh. Berarti closing ya. Alhamdulillah mungkin juga tadi keterlambatan saya bikin kesempatan ya. Oke, pemirsa sekali lagi, kalau misalnya punya masalah dengan narkoba atau mau bertanya lebih dalam lagi, silakan komen biar bisa datang lagi, bisa hadir lagi, bisa ngobrol lagi ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.